warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Diani. Sore juga. Iya, bagaimana Bu kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, nah Bu, mungkin ya ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu. Tapi mungkin karena waktu kita terbatas, nah kita akan ngobrol santai saja lah Bu. Mungkin pada pertemuan hari ini ada yang Ibu akan sampaikan gitu, mungkin ke saya. Iya, begini ya Bu. Sekaligus juga mungkin saya ingin menyampaikan curhat pada Ibu ya Iya, terkait iya Bu. dengan apa ya kendala yang saya hadapi di ketika pembelajaran di kelas Bu. Jadi yang ingin saya sampaikan sekarang ketika saya melakukan pembelajaran khususnya ketika melakukan kegiatan yang siswa pemberian tugas gitu ya Bu, setelah melaksanakan kegiatan pemahaman pemahaman materi. Nah, eh, terkadang masih ada beberapa siswa yang memang mungkin cuek seperti itu ya Bu, cuek Oh agak iya. asuh dalam melaksanakan tugas tersebut. Tapi memang yang lebih apa Ibu, kalau di sekolah masih bisa diatasi. Eh, yang lebih sulitnya itu ketika pemberian tugas di rumah Bu. Nah seperti itu. Oh iya, jadi mungkin kendala yang Ibu hadapi itu masalahnya ada anak gitu yang kurang bertanggung jawab gitu ya Bu pada tugas-tugas sekolahnya, terutama di rumah gitu mungkin ya Bu. Nah, iya Bu, Iya mungkin betul Bu. iya, nah mungkin dari coaching kita kali ini dari percakapan kita, nah harapannya Ibu mau apa gitu Bu? Nah begini ya Bu, saya berharap eh, setelah melakukan percakapan dengan Ibu Diani ya, saya berharap untuk kedepannya saya ingin sekali eh, melihat perubahan sikap pada siswa yang bersangkutan yang asalnya itu dia tidak mau mengerjakan tugasnya khususnya ketika diberi tugas di rumah, sehingga nanti itu apa ya, saya itu bisa menemukan solusi yang lebih mantap gitu ya Bu, lebih ngena supaya Iya. siswa tersebut mau mau dan punya kesadaran diri untuk melaksanakan tugas-tugasnya di rumah seperti itu. Iya, mungkin ya Bu, itu kan permasalahan ya mungkin di mana-mana juga seperti itu khususnya ya Bu setelah kita melaksanakan pembelajaran daring gitu, kita sudah lama pembelajaran daring. Nah, anak-anak memang jadi kurang bertanggung jawab seperti itu ya Bu. Iya, nah Iya mungkin ya Bu, memang iya. Iya, nah benar mungkin sekali. Ibu itu saya boleh tahu ya Bu itu di kelasnya Ibu kan banyak mungkin ya siswanya. Nah, apakah anak itu setengahnya atau sebagiannya atau bahkan semuanya gitu mereka tidak mau mengerjakan tugas gitu? eh Kalau ini yang sekarang saya hadapi ya Bu, memang tidak tidak banyak Bu, hanya satu dua orang saja. Jadi saya juga bisa bisa apa menandai bahwa nah ini dua anak tersebut nih sering sekali begitu ya, sering sekali tidak mengerjakan tugas, jadi seolah tidak bertanggung jawab seperti itu terhadap tugas-tugasnya sebagai seorang siswa. Jadi hanya satu dua orang saja Bu, kalau yang lain itu ya Iya, alhamdulillah, yang lain itu taat gitu ya, patuh iya, seperti iya. itu. Iya Bu, mungkin nah dari ya kejadian itu mungkin dari suasana ya seperti itu. Nah, Ibu mungkin sudah melakukan apa gitu, melakukan aksi apa gitu, seperti apa yang Ibu lakukan gitu, usaha Ibu untuk memperbaiki keadaan seperti itu. Iya Bu, sebenarnya ini kan sekarang di semester 2. Dari semester 1 saya sudah sudah sebenarnya sudah berusaha untuk pertama pertama mungkin ya hanya diingatkan seperti itu ya, kemudian selanjutnya berjalannya berjalannya waktu ternyata belum bisa berubah. Saya komunikasi dengan orang tuanya Bu, saya sempat
ada seperti laporan rutin terhadap hasil belajar siswa terhadap orang tua ya Bu. Nah, itu utarakan, saya komunikasikan. Memang pada mungkin 1 minggu 2 minggu anak tersebut mengerjakan tugas Bu itu. Tetapi ke sininya lagi, jadi misalnya begini, minggu ini, oh tidak Bu, lupa. Nah, jadi ada tidak berjalan dengan konsisten Bu. Nah, Iya. jadi kesini makin kesini tidak mengerjakan lagi seperti itu. Kemudian berjalan apa ya? Berjalannya ini ikut CGP ini ya Bu. Kemarin sudah mempelajari yang segitiga restitusi itu. Saya sudah mencoba menerapkan pada kedua siswa tersebut. Memang beberapa pekan ya itu patuh. Kesininya ya kembali lagi pada kebiasaannya Bu, tidak mengerjakan tugas seperti itu. Iya, nah mungkin ya Bu, kalau kita ukur gitu dalam skala gitu, itu ibu kan sudah melakukan beberapa usaha gitulah, ibu sudah berusaha untuk memperbaiki mereka, bahkan tadi ibu katakan sudah berkomunikasi juga dengan orang tuanya, terus ibu juga sudah menggunakan penerapan segitiga restitusi juga. Nah mungkin kalau diukur dalam skala gitu dari angka 1 sampai 10, nah itu keberhasilan ibu ada di angka berapa gitu Bu? Iya, mungkin ini agak bingung juga ya Bu. Setelah saya berusaha melakukan apa eh, untuk supaya siswa tersebut berubah tadi ya seperti pada orang tua dan nah beberapa kan tersebut saya seolah bisa mencapai mungkin angka 8 gitu ya Bu. Karena wah siswa ini sekarang jadi rajin begitu mengerjakan tugas di rumah. Iya. Nah, setelah berjalan beberapa pekan yang selanjutnya tidak mengerjakan lagi, turun lagi Bu skalanya mungkin ke 5 bahkan ya karena sampai sama sekali tidak mengerjakan. Seperti itu Bu. Jadi belum stabil seperti itu. Iya, jadi mungkin ya Bu, tadi Ibu katakan sampai angka 8. Nah, mungkin itu di awal gitu ya Bu, tapi udah Ya, lama-kelamaan gitu berjalannya waktu turun lagi gitu ya Bu. Ya, iya. Nah, kalau seperti ya. itu ya Bu, mungkin Ibu punya rencana lain gitunya untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan ini gitu. Rencana apa kira-kira yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya, mungkin begini ya Bu. eh, Setelah tadi mungkin saya juga merasakan ya Bu dari usaha yang tadi saya lakukan memang ada perkembangan namun belum konsisten. Di sini mungkin seperti yang sudah yang sudah kita pelajari mungkin ya Bu di pendidikan guru penggerak ini yang yang membuat keyakinan kelas itu Bu. Nah, Iya. kemarin kan yang membuat keyakinan kelas itu baru beberapa minggu ya, khususnya itu saya eh, beberapa bulan ke belakang gitu ya Bu. Nah, memang siswa tersebut mungkin di sana karena memang bukan hanya dari kalau saya mungkin di kelas mengingatkan mungkin sebatas verbal begitu ya Bu. Nah, saya komunikasi kepada kedua orang tuanya, mungkin kedua orang tuanya juga menasihati secara verbal seperti itu. Nah, kemarin saya mencoba yang membuat keyakinan kelas itu menyinggung-nyinggung yang bertanggung jawab soal tugas gitu ya Bu. Nah, seolah ada perubahan sikap gitu Bu. Mungkin ya saya akan terus tetap bersabar saja untuk terus diingatkan dan memang kemarin sudah membuat yang keyakinan kelas itu semoga untuk ke depan itu memang tumbuh kesadaran yang benar-benar dari dalam diri anak tersebut seperti itu Bu. Itu mungkin yang akan Iya. dilakukan. Iya. Iya, mungkin itu rencana ya Ibu akan menerapkan gitu yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak ini sebagai salah satunya gitu. Apa sih itu menyusun keyakinan kelas ya Bu? Ya, nah Iya, mungkin itu akan sedikit ya mungkin akan ada tumbuh gitu sedikit demi sedikit kesadaran diri dalam anak gitu dengan kita membuat keyakinan tersebut karena itu memang dibuat oleh mereka gitu dan harus dipatuhi oleh mereka juga gitu ya iya, Bu. Nah mungkin ya Bu kalau Ibu kan di kelas berapa ya Bu? Di kelas 5 ya Bu?
Ya, nah untuk menumbuhkan tanggung jawab terus kesadaran diri ini pasti ibu punya hambatan gitu, hambatan-hambatan apa gitu yang ibu hadapi. Iya Bu. Untuk hambatan, pastinya sebenarnya ya Bu, dari awal hambatannya itu tetap memunculkan kesadaran diri tersebut, karena memang Iya, mungkin ya Bu, kesadaran diri itu berbeda dengan apa ya, permasalahan-permasalahan eksternal ya Bu, yang iya, iya bu. muncul dari luar, karena memang ini dari dalam diri si siswanya yang memang ingin kita ajak untuk bertanggung jawab, seperti itu Bu. Mungkin hambatannya itu yang paling apa ya, yang paling sulit dan mungkin memerlukan waktu yang lama, dan saya sebagai guru juga mungkin memang harus sabar, seperti itu Bu. Ya itu Iya. mungkin hambatannya. Iya, iya ya Bu. Iya memang ya itu setiap setiap ya apa sih kegiatan gitu ya, setiap kita itu pasti ada hambatan-hambatan yang harus kita hadapi gitu, dan kita harus mencari solusi dari hambatan tersebut gitu. Nah mungkin tadi ya Bu, ibu kan jadi kita kesulitan untuk menumbuhkan kesadaran diri gitu dalam diri mereka. Nah mungkin sekarang tadi ibu kan punya rencana ya Bu untuk menyusun keyakinan kelas, terus ibu juga tadi sudah melakukan komunikasi dengan orang tua siswa. Nah, mungkin ada komitmen gitu terhadap rencana aksi ibu. Apa itu Bu komitmennya? Ya mungkin yang paling utama ya Bu, komitmennya memang pertama harus sabar, karena memang ini membutuhkan waktu yang lama ya, memang harus ditempuh dalam jangka waktu yang panjang. eh, tapi ya alhamdulillah Bu, dari apa ya, dari yang sudah dilakukan itu memang ada perubahan, dan semoga perubahan tersebut tidak menurun lagi, seperti itu ya Bu. Iya, Kemudian eh, mungkin saya juga akan terus berkomunikasi dengan kedua siswa tersebut, dengan kedua orang tua siswa tersebut, agar agar siswa tersebut mendapatkan bimbingan dan nasihat juga di rumah, karena memang yang seperti yang kita rasakan ya Bu, di sekolah itu memiliki waktu yang terbatas, berbeda dengan di rumah. Jadi sebenarnya yang utama itu, yang intens itu apa, eh, hubungan siswa dengan orang tuanya di rumah begitu, karena memiliki waktu yang lebih panjang. Nah semoga dengan apa, dengan terus berkomunikasi dengan orang tuanya, meminta bantuan, meminta kerjasama, siswa tersebut dapat berubah secara apa ya, dapat berubah secara baik begitu Bu. Jadi tidak tidak apa, tidak sudah baik jelek lagi sikapnya, tidak seperti itu. Jadi iya. konsisten terus baik ke depannya begitu Bu. Iya, jadi mungkin ya Bu, memang kita harus tadi ini ya Bu, mungkin kita juga harus berkomunikasi kata Ibu ya, harus jadi guru harus bersabar juga. Ya memang ya itu kan butuh waktu yang lama ya Bu untuk kita merubah sikap anak tersebut gitu. Jadi merubah sikap seseorang itu tidak mudah gitu Bu. Jadi untuk menjadikan mereka baik kita butuh waktu yang lama, dan juga butuh ya kolaborasi juga, kolaborasi dengan orang tua siswa tentunya, karena memang kita di sekolah waktunya terbatas ya Bu. Dan yang paling lama itu di rumah gitu. Jadi ya dari dirinya, dari orang tuanya juga gitu. Harus menumbuhkan kesadaran itu, membantu ya, orang tua juga harus membantu untuk menumbuhkan kesadaran diri anak. Nah, Bu, setelah kita melakukan coaching ini, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Iya, eh, alhamdulillah ya Bu, setelah saya apa, ngobrol dengan Ibu Diani, mungkin yang tadinya sebelum saya melakukan sesi coaching ini, saya belum bisa berpikir apa rencana kedepannya, rencana lain ya Bu, seperti tadi yang rencana-rencana lainnya, seperti apa rencana jangka panjang belum terpikirkan. Setelah
Iya Bu Rina, nah, sebenarnya ya Bu ini masih ingin ngobrol panjang lebar gitu ya Bu, tapi mungkin karena waktu kita terbatas. Nah mudah-mudahan saja ya Bu, apa yang kita rencanakan, kita uraikan pada hari ini semoga bisa terwujud gitu ya Bu. Semoga anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab gitu, terutama pada tugas-tugas sekolah ya Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa menerapkannya di sekolah ya Bu. Terima kasih ya Bu untuk waktunya Bu Rina. Kita sudah ngobrol-ngobrol santai. Mungkin nanti sampai jumpa lagi di minggu depan. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Mungkin ada permasalahan lagi atau mungkin Ya. ada ya yang masih perlu diperbaiki ya Bu. Ya terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Iya, baik warahmatullahi Bu, sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.